teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya, Rifka Anissa Febriliana, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi nih, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu podcast. Tema podcast kali ini adalah pentingnya menumbuhkan rasa percaya diri. Dan tentu saja saya tidak sendirian. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh seseorang yang bisa dibilang sangat memotivasi saya dalam hal membangun percaya diri. Terkadang saya melihat postingan yang ada di media sosialnya seperti Instagram, WhatsApp, banyak sekali postingannya disertai dengan caption kata-kata yang memotivasi. Beliau merupakan seorang guru pada salah satu sekolah di Yogyakarta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Lintang Robani. Halo Ibu Lintang, selamat malam. Hai, selamat malam, Rika. Senang banget karena udah dikontak untuk bisa silaturahim ya, walaupun secara daring, ternyata kita bisa saling kontak-kontakan lagi ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan sedikit, Ibu? Oh ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya yang menyimak podcast dari Rifka. Alhamdulillah, beberapa hari lalu Rifka kontak saya ya, janjian ya seminggu yang lalu, dan it's such as an honor, sebuah penghormatan gitu ya, untuk saya untuk bisa hadir bersama dengan teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan. Salam untuk Bapak dosen yang juga membimbing Rifka di perkuliahan. Kenalkan, saya Lintang Robani. Saya adalah seorang guru BK atau konselor di salah satu sekolah menengah atas negeri di Yogyakarta. Alhamdulillah ini tahun kedua saya di mengabdi di sekolah tersebut. Saya adalah lulusan bimbingan konseling di salah satu universitas di Yogyakarta. Dan selain itu kesibukan saya juga bergerak di bidang startup dan juga di pengabdian masyarakat. Sangat menarik profil dari Ibu Lintang. Nah, sebelumnya, Ibu Lintang merupakan seorang guru SMA, betul? Betul. Nah, saya ingin bertanya nih, Bu. Pernah nggak ya Ibu merasa tidak percaya diri untuk mengungkapkan suatu gagasan atau perasaan? Mungkin pada saat sebelum maupun sesudah menjadi seorang guru. Pernah banget Rifka. Dulu saya pernah mengalami hal yang sama. Jadi gemes gitu loh, pengen menyampaikan suatu gagasan, tapi kok masih ngerasa nggak pede gitu. Dan ini terjadi saat saya menjadi seorang jurnalis. Waktu itu saya pernah menginterview seorang pejabat di dunia politik gitu ya, dan juga bahkan psikolog nasional waktu itu. Saya ngerasa kayak nggak selevel gitu waktu itu ngomong ke beliau-beliau. Dan finally, sejak dari saat itu saya tertampar sih oleh perkataan senior saya yang bilang gini, kalau misalnya kita ngerasa nggak selevel sama orang yang kita ajak ngobrol, berarti kita nggak belajar dari beliau gitu. Nah, so dari situlah aku ngerasa ternyata insecure atau nggak pede itu ternyata jadi sebuah titik temu ya, jadi sebuah pemicu kita untuk ya benar banget ya, kalau misalnya aku masih ngerasa kurang, masih ngerasa nggak selevel gitu, kemampuannya masih di bawah. Nah, itu malah justru jadi salah satu cara aku untuk bisa belajar lagi. Nah, dari itu saya belajar banyak untuk ya more confidence. Jadi seperti itu ya. Jadi pasti setiap orang sering mengalami atau pernah mengalami tidak percaya diri. Namun solusinya ada di dalam kita sendiri ya, Bu. Iya, apalagi sekarang kan kita punya sosial media ya. Dengan sosial media itu kita gampang banget ngelihat sisi baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kayak kita self compare gitu, membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu memang salah satu tantangan yang bisa kita lihat di dunia sosial media saat ini, yang tentu bisa jadi dua pilihan yang untuk kita. Kita mau melihat orang lain yang bertumbuh itu sebagai sebuah ancaman atau jadi sebuah tantangan. Tantangan di sini maksudnya gimana? Jadi tantangan kita untuk challenging untuk bisa, oh dia udah bisa public speaking nih, aku juga butuh kemampuan ini, apalagi aku prodi bahasa Indonesia misalnya. Nah, berarti aku juga butuh belajar untuk dia bisa, berarti aku bisa belajar dari dia. Jadi kita punya choice untuk bisa melihat sebuah keberhasilan orang, kita bisa milih mau kita iri atau kita malah mau belajar dari mereka gitu loh. Nah, ini salah satu cara untuk biar kita tidak hanya terjebak dalam insecurity, tapi kita coba untuk bisa melangkah gimana sih caranya kita untuk bisa more confidence dan mengatasi insecure itu.
Sangat menarik. Jadi kuncinya itu bukan untuk melihat keberhasilan orang lain untuk menjadi insecure, tapi untuk menjadi pedoman kita menjadi berkembang lagi. Menjadi sebuah kayak partner bertumbuh gitu deh. Jadi Oh kita ya, bisa oke. Jadi yang selanjutnya sebagai seorang guru nih Bu, pernah nggak ya ada ya. siswa yang curhat ke Ibu kalau misalnya dia kurang percaya diri? Pernah banget. Jadi kebetulan memang gimana ya, krisis percaya diri ini selalu dialami, apalagi saya menangani anak-anak yang usia remaja. Tentu mereka sangatlah banyak mendapatkan informasi yang begitu banyak gitu, melihat pertumbuhan teman-temannya kok begitu cepat gitu ya. Nah itu tuh bisa membuat mereka ada yang insecure karena lebih kepada kapasitas diri sih. Kayak mereka ngerasa kok kapasitas diri saya lebih rendah ya Bu, saya mungkin nggak ya keterima di kampus ternama itu gitu. Kira-kira angkatan kami bisa nggak ya lebih baik daripada angkatan sebelumnya yang lulusan UTBK terbaik nomor 1 gitu ya. Jadi itu kayak prestasi-prestasi orang-orang sebelumnya itu jadi membuat semacam kekhawatiran ya. Dan so far memang kebanyakan yang saya lihat itu adalah tentang bagaimana mereka khawatir atau merasa tidak percaya diri terhadap kapasitas diri yang mereka punya untuk kira-kira bisa nggak ya kita bersaing di dunia global nantinya. Hal-hal itu sering banget diceritakan dan dialami oleh siswa-siswa yang ada di sekitar saya. Nah, terkait dengan berkeluh kesah tersebut, pasti masing-masing respon dari seorang guru berbeda ya, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri, Ya, bagaimana cara Ibu merespon curhatan siswa tersebut dan bagaimana cara Ibu untuk membantu siswa tersebut menumbuhkan rasa percaya dirinya? Oke, jadi karena saya ada basic bimbingan konseling ya, memang sejatinya kita lebih kepada psikoedukatif, yaitu membantu anak-anak untuk bisa lebih kuat mental dalam menghadapi tugas perkembangan yang mereka hadapi. Jadi ketika mereka mengeluhkan dan juga ada kendala itu ya kita dengarkan dulu gitu. Karena mereka cerita, berarti ceritakan untuk didengar dulu ya. Kita active listening, kita mendengarkan apa sih yang mereka alami, kemudian apa sih kendala-kendala yang mereka rasakan gitu. Ketika kita udah tahu nih sebuah kendalanya, kita mulai masuk lagi kepada oke, kita udah tahu nih penyebabnya apa. Berarti kita fokus ke anak ini untuk menemukan solusinya gitu. Kita mencoba untuk membuat mereka untuk menganalisa kira-kira ketika mereka selalu dalam posisi kekhawatiran tuh akankah membuat mereka berubah atau tidak gitu. Jadi biarkan mereka untuk bisa memilih dan bersikap. Gitu. Nah dari situlah dia sendiri yang menyimpulkan itu gitu. Bukan kita yang menyuruh kayak kamu harus belajar lebih banyak deh kayak gitu, tapi kita munculkan mereka untuk bisa sadar diri gitu. Kira-kira langkah apa ya yang tepat untuk mengatasi insekuritas yang mereka alami gitu. Kita bantu mereka untuk merefleksikan, mengurai masalah. Karena problem itu kan seperti benang kusut ya. Nah, orang yang punya problem itu ketika punya masalah, kita bantu mereka untuk mengurai benang kusut itu sehingga mereka punya titik ujung ke ujung dan oh iya, oke, aku coba untuk bisa mengatasi ini dengan cara yang aku bisa gitu. Jadi seperti itu sih kalau cara kami untuk bisa membantu mereka. Wah, sepertinya kayak gini nih respon yang dibutuhkan oleh siswa-siswa sekarang, Bu. Sangat beruntung ya ya adik-adik yang menjadi murid dari Ibu Lintang. Iya, saya ingin Insya Allah bertanya. ya. Dan tentunya Insya Allah, amin. oleh teman-teman juga. Ya, saya ingin bertanya, Bu. Misalnya, ada seorang siswa yang sudah berusaha untuk percaya diri untuk tampil di depan kelas, seperti bercerita, menceritakan pengalamannya, membacakan puisi, dongeng, atau mempresentasikan tugasnya. Namun, karena suatu kesalahan kecil, mungkin dia karena gugup menjadi salah dalam pengucapan kata, atau bahasa gampangnya lidahnya keselimpet, jadi kata yang diucapkan salah. Nah, respon dari teman-temannya, ya, respon dari teman-temannya malah menertawakannya atau bahkan diejek. Jadi rasa percaya dirinya menurun. Gimana nih tanggapan Ibu mengenai persoalan tersebut? Oke, kita lihat sudut pandang ini dari sudut pandang siswa yang tadi merasa ini ya, yang belibet tadi ya, yang belibet tadi ya. Oke. Nah, kalau misal kita melihat sudut pandang menjadi sosok yang tadi ditertawakan oleh audiens ketika dia tampil di depan publik, awalnya mungkin kalau misal kita menghadapi situasi itu akan tentu malu ya, malu, kemudian kecewa, kayaknya udah latihan lama gitu, tapi kok ternyata pas tampil kok ternyata buruk gitu. Kemudian
kita ngerasa sedih karena dipermalukan, kita ngerasa, oh nggak bisa ya, cuma ngomong doang itu aja nggak bisa gitu. Akhirnya dia menyalahkan diri sendiri gitu kan. Nah, misalnya kita dalam kondisi itu, perasaan-perasaan tersebut memang tidak bisa kita hindari, itu akan refleks muncul di awal respon gitu ya. Namun, untungnya kita manusia itu punya pilihan, mau maju atau terpuruk gitu. Ketika kita memilih untuk terpuruk, so kita akan takut untuk maju lagi karena nanti kalau misalnya aku diketawain, dipermalukan, kemudian nilainya jelek gitu misalnya. Nah itu bagi orang-orang yang terpuruk ya, milih terpuruk seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memilih maju, justru kesempatan yang kemarin kita belibet, kemudian diketawain sama teman-teman, diketawain sama audiens, waktu itu malah jadi sebuah cara kita untuk belajar gitu. Kita malah milih, oh iya bener banget, ternyata kemarin aku nggak latihan vocalizing dulu hingga lidahku jadi belibet gitu. Nah makanya, oke, berarti besok lagi kalau misalnya aku mau tampil di depan umum atau aku mau ngomong sama orang lain, berarti aku harus latihan vocalizing dulu. Biar apa? Biar mencegah nggak belibet lagi. Nah itulah sebenarnya kalau kita bisa mengambil dua sisi tadi ya, kita memilih untuk menjadi terpuruk atau maju, melihat itu sebagai sebuah potensi untuk kita lebih maju lagi, bisa belajar dari sebuah peristiwa itu. Makanya kalau misalnya teman-teman punya kesalahan-kesalahan atau kesandung lah ya, kesandung dengan jalan itu, justru teman-teman bersyukur. Karena apa? Karena dari kesalahan-kesalahan itu yang membuat kita jadi profesional. Karena seorang profesional itu nggak akan jauh dari sebuah kesalahan-kesalahan kecil. Kita melihat di dua side atau dua sisi. Memang ini pengaruhnya banyak banget. Bisa dilihat dari lingkungan kita yang mendukung atau lingkungan yang toxic. So, coba cari teman-teman yang growth mindset, yang mindsetnya bertumbuh gitu. Jadi biar kita ketularan bertumbuh lagi. Kalau misalnya kita hanya sama orang-orang yang kayaknya kok hari-hari hanya wasting time gitu ya, atau malah kayak misalnya kita mencoba hal baru terus mereka mendorin kayak nggak mungkin kamu tuh bisa kayak gitu. Ya udah berarti tinggalin aja mereka. Besok adalah partner yang bukan dihadirkan untuk supporting kamu gitu. Di samping menjadikan hal tersebut pengalaman, untuk membuat kita belajar lagi, kita juga harus pintar-pintar memilih teman dan lingkungan yang bisa membuat kita berkembang lebih baik lagi ya, Bu. Betul. Bu, seberapa penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari sekarang? Dan itu tidak hanya ketika kita di depan umum, teman-teman semuanya. Jadi percaya diri itu adalah seberapa kita tuh bisa bersikap terhadap diri kita, dan itu akan mengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Orang yang tidak percaya diri, mereka itu akan cenderung ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan bisa jadi bergantung pada orang lain. Kepercayaan diri itu adalah gimana kita bersikap dengan diri kita, dengan apa yang kita punya, dengan potensi yang kita miliki, dan dari situlah kita bisa mengembangkan diri kita untuk bisa berperan lebih bermanfaat lagi. Nah, memang sangat penting ya untuk mulai berlatih, untuk lebih percaya diri lagi, untuk melakukan sesuatu hal. Jadi kuncinya ada di niat dari diri sendiri ya, Bu. Nah, betul. Jadi, whatever the condition of us, kita apapun kondisinya yang kita alami, mencintai latar belakang keluarga kita gitu kan. Nah, dan kita tuh jujur dengan kondisi kita. Kita bangga gitu pada diri sendiri. Nah, ketika kita sudah mulai menerima diri sendiri, kita akan sadar potensi diri kita, potensi diri yang kita punya. Akhirnya kita coba untuk gali lebih dalam apa aja yang bisa kita fokuskan. Nah, dari situlah nanti teman-teman semuanya fokus nih dalam pengembangan diri. Potensi apa yang lain? Oke, aku nggak bisa matematika nggak apa-apa, tapi aku bisa kok dalam membaca, aku betah banget baca dengan analisa. Nah, dari situlah teman-teman bisa melihat dari potensi apa lagi yang aku punya. Nah, disitulah teman-teman untuk bisa memulai percaya diri. Kalau misalnya teman-teman mau nanya ke orang lain ya, misalnya kayak, menurut kamu aku orangnya gimana? Oke, itu nggak apa-apa ya. Itu nggak apa-apa karena sebagai apa ya, mencoba untuk melihat kita dari sudut pandang lain. Tapi nanti balik lagi ke diri kita. Jangan sampai identitas yang orang labelingkan ke kita itu membuat kita menyetujui semuanya. Sehingga kita hanya mengikuti apa yang orang lain inginkan. Nah, itu juga bahaya. Banyak sekali tips-tips yang sangat bermanfaat untuk dapat kita terapkan ya, Bu. Jadi kuncinya untuk kita menerima diri sendiri, fokus dalam pengembangan diri agar kita dapat percaya diri nantinya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung podcast. Banyak sekali pelajaran dan tips-tips yang dapat kita pelajari dari Ibu Lintang. Diingat ya teman-teman, kuncinya adalah menerima diri sendiri. Dan juga kita harus yakin dengan diri sendiri agar bisa percaya diri.
Teruntuk Ibu Lintang, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya dan telah banyak membagikan ilmunya kepada kami semua. Tidak lupa saya juga memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan suatu kehormatan bagi saya pribadi dapat mendengarkan sharing yang sangat berharga dari Ibu. Alhamdulillah senang banget juga bisa berbagi ya. Semoga teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya. Kalau tadi Rifka pernah mention akun sosial media yang saya punya, boleh juga teman-teman bisa, kalau butuh sebuah catatan, ini adalah sebuah gimana ya, mini catatan yang saya buat untuk tujuannya sih sebenarnya untuk notif diri saya sendiri ya. Tapi kalau misalnya teman-teman juga merasakan manfaatnya, bisa coba kunjungi di Instagram Kata Lintang. Nanti kita bisa saling follow each other untuk bisa nambah teman, saling sharing, dan nambah circle kebaikan. Mungkin cukup dari podcast kali ini. Terima kasih untuk Ibu Lintang. Semoga sehat selalu dan juga diberikan kelancaran dalam segala hal. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan.